Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, karena negara kita masih rawan terpapar virus COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Anak-anak semua, sebelumnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari? Nah, apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan? Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter, guru, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, bagaimana dengan cita-cita kalian? Kalian pasti memiliki mimpi dan harapan tentang pekerjaan atau kegiatan di masa depan. Nah, itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ada Udin dan Beni. Ternyata ia memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi guru. Karena menurut mereka, gurulah yang membuatnya selalu ingin tahu banyak hal. Kemudian, Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya mengenai cita-citanya. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Tak kau lelah untuk mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks berjudul Cita-citaku ini merupakan sebuah karya tulis disebut dengan puisi. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan-kumpulan kata, disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Nah, di sini contohnya, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis terdepan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, kalimat tersebut merupakan baris puisi. Jika baris puisi disusun dengan runtut menjadi satu, maka akan menjadi sebuah bait puisi. Selanjutnya, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya iu, iu, atau lebih dikenal dengan AB, AB. Nah, untuk puisi cita-citaku ini memiliki rima yang teratur. Nah, pada bait pertama yaitu AU AU dan pada bait kedua yaitu AU AU. Maka dari itu, puisi cita-citaku ini memiliki rima yang teratur. Nah, setelah Udin membacakan puisi yang ditemukannya, kemudian Lani dan Udin berdiskusi mengenai bait puisi yang ada di dalamnya. Lani bertanya kepada Udin, "Udin, apakah aku bisa merubah susunan bait pada puisi itu ya?" Kemudian Udin menjawab, "Menurutku seharusnya bisa, asalkan kurang lebih maknanya sama. Kenapa, Lani?" Lani menjawab, "Aku ingin menyusun sendiri tentang cita-citaku." Nah, Udin bertanya lagi, "Wah, apa cita-citamu, Lani?" Lani menjawab, "Aku senang dengan hewan. Suatu hari nanti aku ingin menjadi dokter hewan supaya aku bisa membantu hewan-hewan yang sakit dan yang butuh pertolongan." Udin menjawab, "Wah, hebat sekali cita-citamu, Lani. Kebetulan aku memiliki beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku akan membawa mereka kepadamu untuk diperiksa." Lalu Lani menjawab, "Ah, jangan bercanda, Udin. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar tentang hewan." Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Bagaimana kamu memeliharanya?
Apakah hewan-hewan itu memiliki anak? Nah, coba perhatikan gambar di sini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahap-tahap yang dilalui oleh hewan dari anak hewan hingga menjadi hewan dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau yang sering kita sebut sebagai daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahunnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita susun bersama-sama tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada gambar di sini ya. Nah, menjadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang benar. Berikan nomor urut di bawah sehingga gambar menunjukkan urutan yang benar. Nah, yang pertama di sini ada kucing. Kucing ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tidak mengalami metamorfosis, berarti tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan saja. Nah, dari kecil hingga dewasa, tidak ada perubahan bentuk apapun. Nah, awalnya ini menjadi kucing kecil atau anak kucing. Nah, kemudian menjadi kucing yang remaja. Nah, dan yang tahap yang ketiga menjadi kucing yang dewasa. Nah, yang kedua di sini ada gambar ayam. Ayam juga tidak mengalami metamorfosis. Nah, perubahan pada awalnya hanya pada telur saja, tetapi di dalam telur ini ada anak ayamnya yang kemudian menjadi dewasa. Berarti urutan tahapnya yang pertama dari telur, kemudian jadi anak ayam. Kemudian menjadi ayam yang dewasa. Nah, itu dia pembahasan mengenai tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.